Ada Bule. Welcome semuanya, semangat pagi. Pagi. Ada Ibu Novena, ada Pak Rizal. Semangat pagi semuanya. Nah, teman-teman yang teman-temannya masih belum join, boleh nih dikontek-kontekin. Kita akan segera mulai jam 4 ya. Kita akan segera mulai jam 4. Yes. Semangat pagi semua. Oke, good. Kita sambil menunggu teman-teman kita yang lain ya. Pagi, Bu Muni, Muni Jati. Semangat semua nih pagi ini ya. Morning, Kartika, semangat pagi. Ya, teman-teman, buat yang masih mau bergabung di FB Live ini, boleh teman-temannya semua. Kita akan segera mulai jam 4 tepat. Ya, hari ini sharing kita nyantai aja, kita hanya mau ngobrol-ngobrol aja hari ini, casual ya. Teman-teman yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa semuanya ya. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman yang sudah join di FB Live ini, saya mau kasih privilege nih buat teman-teman ya. Teman-teman yang sudah join, saya mau kasih giveaway ya. Giveaway-nya adalah buku ini. Ya, ini adalah buku saya. Mau teman-teman giveaway buku ini? Silahkan tulis di komen ya. Nah, gimana caranya dapat buku ini teman-teman? Nah, teman-teman kan sekarang lagi FB Live nih bareng sama saya. Nah, teman-teman silakan di foto aja. Boleh di selfie juga ya. Silakan di selfie dan di post di sosial media ya. Di post di sosial media, tolong di tag MDRT, Instagram MDRT Indonesia di IG Story. Ya, nanti yang paling menarik, tim media akan memilih pemenangnya dan dipilih pemenangnya setelah acara ini selesai. Ya, ini bukunya. Ya teman-teman, ini giveaway dari saya. Ya, silahkan sekali lagi yang mau ikutan giveaway-nya, selfie bahwa lagi ikutan acara FB Live ini sekarang juga. Silakan di post di Instagram MDRT Indonesia, di tag MDRT Indonesia. Nanti setelah selesai acara akan dipilih postingan yang paling menarik, yang paling kreatif. Ya, silakan teman-teman boleh menunjukkan kreativitasnya nih. Jadi PSBB tidak menghambat kita untuk menunjukkan kreativitas kita. Oke. Sambil menunggu, sebentar lagi kita akan mulai ya teman-teman ya. Yang teman-temannya belum join, boleh dikontak. Kita akan segera mulai acara FB Live pada pagi hari ini. Pada sore ya, bukan pagi ya. Ya, sekali lagi saya informasikan, teman-teman bagi yang mau ikutan giveaway buku, ya, bagi yang mau ikutan giveaway buku, silakan sekali lagi posting lagi selfie atau apapun juga menunjukkan bahwa teman-teman lagi ikut acara di live ini dan silakan di tag Instagram MDRT Indonesia. Oke. Teman-teman, kita tunggu sebentar lagi ya. Kita mulai, kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh kalau kita ngobrol-ngobrol di komen, saya bisa baca komen-komennya teman-teman ya, supaya kita lebih akrab. Walaupun tidak bisa ketemu, tapi paling nggak kita bisa baca-bacaan komen ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman. Sekarang sudah jam 4 ya, teman-teman. Kita mulai aja ya. Karena di MDRT itu istilah early is on time and on time is late. Ya, itu berlaku untuk MDRT. Jadi saya akan memulai acara MDRT FB Live pada pagi hari ini, pada sore hari ini, sorry. Semangat pagi teman-teman, semangat pagi sahabat MDRT. Perkenalkan, nama saya Glenn Alexander Winata. Saya 7 tahun MDRT members dengan 1 kali pencapaian COT. Saya adalah immediate past country chair MDRT Indonesia dan juga sekarang sebagai advisor MDRT Indonesia untuk di tahun 2020 ini. Nah teman-teman, hari ini saya mau ngobrol santai ya, ngobrol santai sama teman-teman semua. Saya mengangkat topik hashtag di rumah aja ya. Teman-teman, 2 bulan belakangan ini hashtag di rumah aja ini digaung-gaungkan oleh semua orang, bukan hanya oleh orang-orang biasa saja tapi juga oleh pemerintah. Di rumah aja ya. Nah teman-teman, kita sebagai seorang agen asuransi tentunya kita harus sepakat dulu nih teman-teman. Kita harus berterima kasih ya. Berterima kasih kenapa? Karena kita ini sekarang masih hidup ya. Sekarang masih sehat, masih bernafas, masih bisa ikutan FB Live kan pada sore hari ini ya. Jadi teman-teman kita harus bersyukur ya. Dan teman-teman, apa yang bisa kita lakukan ketika kita di rumah aja? Saya yakin banyak sekali yang sudah membahas mengenai topik di rumah aja. Cuma teman-teman, saya akan merelay topik di rumah aja dengan mengikuti whole person concept MDRT Indonesia. Ya, nah whole person concept ini sebenarnya bukan hanya untuk MDRT Indonesia saja, tetapi whole person concept ini berlaku untuk seluruh member MDRT di seluruh dunia. Baik yang sudah MDRT maupun yang belum. Jadi kalau yang belum MDRT, teman-teman ikutin dulu deh whole person konsepnya, MDRT-nya pasti akan nyusul. Oke? Nah, kita ada 7 pillars ya di MDRT whole person concept ya. 7 pillars itu adalah yang pertama spiritual, lalu ada kesehatan, ada service atau pelayanan, lalu ada karir, ada edukasi, ada keluarga dan juga ada keuangan. Ya, jadi ini adalah 7 hal yang disebut dengan whole person concept. Oke, nah teman-teman memang speaker-speaker sebelumnya sih sudah membicarakan ini ya mengenai whole person concept, tapi it's okay. Saya akan merelate whole person concept ini dengan aktivitas kita sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, nah secara spiritual teman-teman, secara spiritualitas teman-teman saya berdoa secara online. Kita ambil sisi positifnya lah. Kalau dulu saya pergi ke gereja itu harus at least setengah jam lebih awal sudah sampai, tapi dengan adanya online kita sekarang bisa 5 menit sebelumnya aja nyalain TV, kita bisa menghadiri misa dengan tepat waktu. Ya, jadi teman-teman kita ambil dari sisi positifnya. Oke. Selain itu apa teman-teman? Saya find my inner peace, kedamaian hati. Teman-teman, di situasi saat ini banyak sekali berita-berita yang simpang siur. Banyak sekali berita-berita yang membuat kita menjadi resah. Jadi apa yang saya lakukan teman-teman? Saya tidak membaca atau tidak membuka yang kebanyakan isinya hal-hal negatif. Berita pun juga saya jarang buka. Saya hanya mau buka hal-hal yang bersifat positif saja, karena itu sangat pikiran saya, mempengaruhi keseharian saya di rumah aja. Ya, jadi mohon maaf teman-teman kalau ada yang nge-share berita-berita yang kurang begitu mengenakan yang membuat diri saya jadi deg-degan, saya nggak akan buka. Dan itu membuat hidup saya jauh lebih mudah. Oke? Lalu yang kedua itu adalah di bidang kesehatan teman-teman. Oke? Di bidang kesehatan apa yang saya lakukan teman-teman? Kita sebagai advisor, coba taruhan sama saya deh. Kita jarang banget kan jemur pagi. Matahari pagi maksud saya. Tahu sendiri bahwa jemur matahari pagi itu sebetulnya adalah hal yang sangat bermanfaat dan yang paling murah dilakukan. Tinggal berdiri di depan rumah aja, keluar, lalu ekspos sinar matahari. Teman-teman, itu yang saya lakukan sekarang setiap pagi. Jemur sinar matahari bersama anak saya dan istri saya ya, saya jemur, lalu saya minum asupan vitamin. Karena kita harus menjaga imunitas tubuh kita supaya tidak tertular oleh virus. Oke? Nah teman-teman, saya juga melakukan yang namanya olahraga.
Ya, teman-teman, ketika kita sibuk, kita jarang olahraga ya. Saya pun sama, ya. Dan bahkan banyak di antara kita, coba deh buka Instagram deh, Instagram Stories. Banyak tuh yang tulis, aduh, WFH nih lama-lama perutnya jadi berat badannya jadi naik, bla bla bla. Banyak banget yang protes kayak gitu. Teman-teman, selama work from home, hampir 2 bulan lebih ini, saya turun 3 kilo, teman-teman. Bukan berarti saya nggak dikasih makan sama istri saya, ya enggak. Saya dapat makanan enak-enak dari istri saya, tapi setiap hari saya berolahraga sehingga badan saya menjadi sehat, malah berat badan saya turun, bukannya naik. Nah, itu penting sekali, teman-teman, menjaga kesehatan kita yang dulu mungkin tidak pernah kita lakukan. Teman-teman unlock skill teman-teman. Ya, dulu saya olahraga itu paling kuat push up paling satu hari itu cuma 30-40 kali. Nah, sekarang teman-teman saya bisa push up sehari 150 kali, bertahap selama 2 bulan. Nah, teman-teman temukan deh hal-hal yang menarik yang teman-teman bisa lakukan. Jadi, unlock skill teman-teman di rumah. Oke? Nah, berikutnya, saya akan membahas mengenai service atau pelayanan. Nah, teman-teman, di masa ini tentunya kita jujur aja sangat mudah untuk memberikan pelayanan atau memberikan donasi secara online. Itu udah banyak banget lah, teman-teman. Ya, saya pun juga sama, saya ikut juga berdonasi secara online, sama juga. Oke. Nah, dan saya percaya the more you give, the more you get. Teman-teman gak usah khawatir, memang kondisi saat ini banyak teman-teman kita yang mengalami kesulitan, tapi dengan kita memberikan sesuatu pasti akan ada balasannya. Mungkin bukan berupa uang, tetapi berupa yang lainnya. Itu yang saya percayai. Dan juga teman-teman, saya ingin membahas kalau ada teman kita jualan, teman-teman. Ya, misalkan dia saat ini sedang mengalami kesulitan di kantornya, mungkin sedang mengalami penurunan income, atau misalkan gajinya dipotong setengah, atau bahkan mengalami PHK. Teman-teman kita itu banyak yang memulai usaha untuk berjualan. Teman-teman, usahakan belilah dari teman kita yang berjualan. Kenapa? Karena mereka mengalami kesulitan dan mereka nggak minta-minta loh. Mereka hanya ingin menyambung kehidupan mereka. Ya, jadi apa yang kita lakukan ketika kita melihat teman jualan dan kita merasa bahwa kita memang mampu untuk beli, saya pasti akan beli. Saya akan bantu teman saya supaya mereka juga semangat lagi gitu. Jadi kita saling support. Oke? Nah, yang keempat, teman-teman, ini yang paling menarik, yaitu di bidang karir. Ya, di bidang karir, teman-teman, banyak hal yang berubah. Apa yang berubah? Yang utama adalah semuanya pindah dari offline ke online. Maksudnya apa? Dulu kita selalu ketemu orang. Bahkan kita selalu dikasih tahu, kalau nggak ketemu orang, itu nggak bisa jualan. Ya, kalau nggak ketemu orang, gimana mau dapat nasabah? Tapi saat ini, teman-teman, kita sangat dilarang untuk ketemu orang. Sehingga dengan hitungan tek aja kita harus pindah dari offline semuanya ke online. Tapi teman-teman ingat ya, di Jabodetabek nih, berapa banyak dari teman-teman yang bermimpi bahwa Jakarta itu nggak macet? Ya, dulu nih alasannya, aduh coba deh kalau Jakarta nggak macet, pasti saya sehari bisa ketemu berapa prospek, banyak deh. Teman-teman, hal itu terjadi loh sekarang. Walaupun memang kondisinya tidak kita inginkan. Kondisinya terjadi ketika situasi pandemik seperti ini. Tidak kita inginkan. Tapi hal itu terjadi loh. Ya, sekarang kita tidak harus ketemu orang, tidak harus kena macet. Sekarang kita tidak pusing pun prospek. Kalau teman-teman mau ketemu sehari 15 prospek, bisa loh. Silakan teman-teman mau atau enggak. Ya, teman-teman nggak usah bayar parkir, nggak usah bayar bensin. Ya, silakan ketemu nasabahnya secara online. Itu sudah terjadi sekarang. Ya. Nah, teman-teman, kita juga harus membuat kondisi yang nyaman di rumah. Contohnya apa? Teman-teman di rumah, silakan beli apapun yang teman-teman butuhkan supaya teman-teman menjadi lebih produktif. Nah, contohnya apa? Mau beli meja kerja baru, silakan secara online sekarang semuanya bisa kok dikirim. Teman-teman butuh earphone baru Bluetooth supaya enak nih ngomongnya, nggak usah pakai kabel lagi, beli teman-teman. Ya. Nah, teman-teman mau punya tripod misalkan, taruh nih di ujung supaya kalau ada video seperti ini enak, beli teman-teman. Jangan ke orang susah kalau kata orang. Ya, selama itu bisa memboost produktivitas kita, silahkan yang memang sangat berguna untuk kita maju.
Oke? Dan juga yang terpenting teman-teman, ini tips yang sangat simpel dari saya. Bangun pagi, olahraga, jemur, dan lain-lain, abis itu mandi. Ya, saya tahu banyak teman-teman kita nih ya, udah bangun nggak mau mandi nih. Ketahuan, kan? Ketahuan tuh. Siapa-siapa aja yang belum mandi. Ini baunya sampai sini loh, tembus. Ya. Nah, teman-teman, pakai kita mandi pagi, ya, pakai baju yang representatif. Saya nggak harus bilang teman-teman setiap hari harus pakai jas dan kemeja, tidak. Ya, teman-teman setiap hari yang nyamannya seperti apa, yang nggak pakai kutang juga. Ya, yang cewek yang nggak harus pakai singlet juga, nggak harus pakai daster juga. Belilah, pakailah baju yang menurut teman-teman bisa merasa nyaman dan merasa produktif. Oke? Dan juga teman-teman, sekarang semuanya online. Ya, gini, banyak di antara kita yang belum bisa, sampai hari ini loh ya, yang belum bisa melakukan segala sesuatu dengan online. Contoh FB Live bagaimana caranya, contoh Zoom Meeting bagaimana caranya, bisa pakai Google Meet sekarang gimana caranya. Ya, nah jadi itu kita nggak usah malu, ya, kita tidak usah malu, teman-teman langsung aja belajar gimana caranya untuk menggunakan sosial media seperti ini. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan nggak bisa, silakan langsung kontak aja ke orang yang bisa, bilang, ajarin aku dong. Nah, teman-teman di sini yang leader, bukalah kelas bagaimana cara menggunakan Zoom Meeting, bagaimana etikanya. Karena berkali-kali kita Zoom Meeting secara online misalkan ya, dan ada yang nggak bisa, kadang-kadang bisa menjadi annoying, betul ya teman-teman ya. Ketika kita lagi meeting, dia nggak bisa mute dirinya sendiri, jadi suaranya berisik, lalu tiba-tiba dia potong omongan orang. Jadi Zoom Meeting dan lain-lain itu pun juga ada etikanya. Nah teman-teman, adakanlah kelas ini dulu, nggak masalah, kita belajar bareng-bareng, kita belajar sama-sama. Kalau nggak bisa, nggak usah malu untuk ngomong. Oke? Nah, next, saya pakai sosial media. Ya, saya posting aktivitas-aktivitas saya yang positif. Kenapa teman-teman? Karena banyak sekali di antara kita yang menerima berita-berita negatif. Makanya saya tidak untuk memposting mengenai COVID lagi. Karena mengenai COVID-19 ini banyak sekali berita-berita yang sudah ada. Sehingga menurut saya, viewers-viewers itu hanya membutuhkan suatu hiburan. Jadi kalau teman-teman cek Instagram saya, silakan dicek Instagram saya. Itu isinya adalah aktivitas saya, aktivitas fun apa yang bisa saya lakukan di rumah, teman-teman. Ya, jadi nggak usah kita ngeblas lagi berita-berita negatif-negatif terus mengenai COVID-19. Ya, nah, in terms of hubungan saya dengan nasabah, nah ini menurut saya cukup menarik, teman-teman. Kenapa? Karena saya WA personal ke semua nasabah saya. Kata kuncinya WA personal, jangan broadcasting. Kenapa? Karena saya yakin di company teman-teman semua, ya, pasti ada kenaikan manfaat berhubungan dengan COVID-19. Betul ya? Pasti ada kenaikan manfaat. Nah, teman-teman jangan di broadcast, tapi teman-teman personal approach. Ya, personal approach, teman-teman bilang, Pak A misalkan, Pak, Bapak punya polis di kita, nggak usah khawatir, Bapak polisnya sudah tercover COVID-19. Kalau amit-amit terdeteksi COVID-19, maka Bapak bisa mendapatkan proteksi ini. Ya. Nah, jadi nasabah juga merasa, oh, saya sudah terproteksi ya, aman ya. Oke, aman. Nah, teman-teman, momen ini juga untuk review polis. Bagaimana caranya? Teman-teman sebelum kontak personal, cek dulu. Kadang-kadang di satu keluarga itu cuma papanya doang yang beli, atau cuma mamanya, atau cuma papa mamanya, anaknya enggak, atau bahkan cuma anaknya yang beli, papa mamanya enggak. Nah teman-teman, contoh, ketika papa mamanya beli, anaknya enggak, kita bisa bilang, oke, Bapak dan Ibu sudah tercover oleh asuransi kami, maka COVID-19 aman, tapi Pak, kita lengkapin yuk untuk yang anak-anak, karena anak-anak juga bisa akan mendapatkan manfaat yang sama kalau ambil produk yang sama ini. Jadi jangan cuma Bapak dan Ibu saja yang terproteksi, tapi satu keluarga juga bisa diproteksi. Jadi gunakan ini untuk memproteksi full satu keluarga. Ya. Nah, kalau untuk new client, saya juga WA personal, teman-teman. Personal sekali lagi, bukan broadcasting. Jadi yang saya tanyakan adalah, Pak, Bapak sudah punya belum insurance yang mengcover COVID-19?
basa-basi. Kalau dia bilang, oh belum ada, oke, kita jelasin. Ya, kita jelasin bahwa kita punya. Mau beli nggak masalah. Ya, kalau misalkan dia bilang, saya sudah punya, oh it's okay. Bapak kalau sudah punya, bagus sekali. Saya hanya mau make sure bahwa seluruh rakyat Indonesia bisa di-cover oleh insurance jika amit-amit terdeteksi oleh COVID-19. Gitu. Nah, orang-orang sering bilang nih, tapi kan sekarang kita semua banyak yang lagi mengalami kesulitan. Teman-teman, nggak semua mengalami kesulitan. Online bisnis sedang naik. Bisnis pengantaran yang paket-paket seperti itu sedang naik. Bahkan tadi pagi saya baca berita, ada salah satu merek mobil Eropa yang penjualannya di kuartal 1 itu naik 200% loh. Artinya apa? Memang mungkin sebagian besar mengalami impact, mengalami penurunan. Tapi tidak semua, teman-teman. Teman-teman bisa cek kira-kira mana yang tidak mengalami penurunan. Tapi kalaupun teman kita mengalami penurunan, ya, teman-teman bisa jadikan ini untuk menambah income mereka. Teman-teman kan di semua company pasti ada bisnis program, ada entrepreneurship opportunity program atau apapun itu. Teman-teman ajak dia bahwa ini ada sebuah peluang bisnis. Jadi teman-teman bisa menjadi klien ataupun bisa menjadi agent, asalkan orang itu serius gitu. Ya, jadi bisa dua hal. Ya, nah ini adalah hal-hal yang saya lakukan in terms of karir. Banyak sekali yang bisa dilakukan dan juga saya tetap melakukan meeting ya 2 kali seminggu. Bedanya dulu meetingnya offline, sekarang meetingnya online. Gitu ya. Nah, next kita akan membahas mengenai education. Ya, teman-teman, untuk education gak usah diomongin deh. Kenapa? Karena saat ini banyak banget kelas online. Banyak banget. Ya, jadi teman-teman bisa pilih mau ikut kelas manapun. Nah, cuman waktu itu saya ingat banget country kita, Ibu Miliana, dia bilang gini, teman-teman harus pilih-pilih. Ya, jangan satu hari ya ikut Zoom meeting misalkan ada 5 atau 10 kelas. Teman-teman jadi zombie kata dia. Ya. Kita harus pilih kelas mana yang mau kita ikuti yang membuat diri kita itu punya value naik, teman-teman. Ya, kita butuh kelas ini supaya kita lebih produktif. Jangan kita hanya duduk doang, ya, hanya duduk tapi hanya nonton, tahu-tahu hari sudah malam. Itu tidak ada gunanya. Gitu ya, teman-teman ya. Itu in terms of education. Ya. Dan di family, di bidang keluarga. Nah, teman-teman, di bidang keluarga jujur aja selama sebelum PSBB seperti ini ya, kita kan kemana-mana selalu keliling ya teman-teman ya. Jarang sekali, jujur aja saya juga meskipun saya mendapatkan porsi lebih banyak dibanding teman-teman kita yang bekerja kantoran untuk ada di rumah ya, tapi memang waktu saya sibuk kemarin sebelum PSBB, waktu saya berkumpul dengan keluarga itu ya berkurang ya. Saya tinggal sama istri saya dan anak saya. Anak saya tuh baru berumur minggu depan itu 6 bulan, teman-teman. 2 bulan lebih di rumah. Setiap hari saya mengikuti perkembangan anak saya. Enak banget loh, teman-teman. Saya ngikutin perkembangannya dari dia bisa mulai ngoceh ya, lalu mulai tengkurap. Ternyata tuh happy banget bisa melihat perkembangan anak. Dan juga karena istri juga di rumah ya, saya tiap hari dimasakin, teman-teman, enak juga. Ya, walaupun saya kadang-kadang saya masak juga sih, tapi kemarin istri saya protes saya masak. Jadi ya udah urusan dapur saya serahkan aja ke istri saya. Gitu teman-teman ya. Jadi kita bikin suasana yang menarik, yang nyaman di rumah ya. Walaupun memang jam tidur itu ya berkurang ya, karena kan anak begadang ya, dia suka bangun, tapi it's okay. Sangat menyenangkan bisa berada di rumah. Dan ketika semua ini berakhir, teman-teman, kita semua pengen untuk keluar lagi, beraktivitas lagi. Jadi manfaatkan momen PSBB ini sementara untuk ada di rumah bersama dengan keluarga kita. Nikmati ya teman-teman. Nah, yang terakhir sebelum kita masuk pertanyaan ya teman-teman ya, adalah di bidang finance atau di bidang keuangan. Apa yang saya lakukan? Saya merefleksi diri, teman-teman. Ya. Bagaimana caranya merefleksi diri? Teman-teman, kita adalah seorang financial advisor. Semuanya setuju ya? Nah, financial advisor adalah mengadvise bagaimana cara orang-orang atau nasabah-nasabah kita atau prospek kita untuk melakukan financial planning yang benar. Cara refleksinya bagaimana, teman-teman? Begini,
kita PSBB kurang lebih situasi ini kurang lebih 2 bulan. Ya, sekarang running 2 bulan dan mungkin bisa diperpanjang, saya juga nggak tahu. Ya, kalau teman-teman merasa di 2 bulan ini teman-teman merasakan kesulitan di bidang finansial, berarti ada yang salah. Ya, berarti ada yang salah. Bagaimana kita mau mengadvise orang jika finansial kita pun baru 2 bulan kena ketidakpastian ini, itu terjadi masalah. Oke? Nah, jadi teman-teman, apa yang saya lakukan? Saya lihat pos-pos keuangan saya belanja apa. Kadang-kadang saya ada hal-hal yang nggak penting, tapi saya tetap subscribe loh. Nah, kadang-kadang contoh, saya punya Garuda Miles, punya KrisFlyer, ada beberapa langganan gitu ya. Saya tuh nggak pernah cek, teman-teman. Saya nggak pernah buka. Ketika saya buka, loh, iya ya, ternyata saya bisa dapat ini loh. Ternyata saya bisa dapat ini loh. Karena apa? Saking sibuknya dulu, saya jadi nggak dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadi teman-teman cek keuangan kita, ya. Kalau misalkan di 2 bulan ini kita sedang mengalami kesulitan, cek lagi berarti kita punya pengeluaran lebih besar dari pendapatan, besar pasak daripada tiang. Caranya ada 2. Yang pertama, teman-teman kecilin ke pengeluaran, kurangi pengeluaran yang tidak penting. Yang kedua, teman-teman naikin pendapatan. That's it, as simple as that. Oke? Nah, teman-teman, sudah 20 menit ya sepertinya ya saya cerita ya. Sudah 20 menit. Nah, teman-teman, saya mau buka lagi nih untuk sesi tanya jawab ya, untuk teman-teman supaya kita bisa lebih interaktif. Tapi sebelum tanya jawab, ingat ya tadi teman-teman. Nah, ini adalah buku saya. Tadi di awal saya udah bilang saya akan giveaway 1 buku ya. Nah, teman-teman, kabar baiknya adalah saya akan giveaway-nya 2 buku. Oke? Nah, jadi 1 buku lagi sama caranya teman-teman. Teman-teman silakan tunjukkan kreativitas teman-teman lagi nonton acara ini, mau selfie kah, mau ngapain, terserah, bebas ya. Teman-teman silakan foto sedang mengikuti acara FB Live ini dan teman-teman posting di Instagram stories ataupun di post, terserah, bebas. Teman-teman tag MDRT Indonesia. Oke? Silakan tag Instagram MDRT Indonesia. Nanti setelah acara selesai, tim media akan melihat mana yang paling kreatif dan teman-teman bisa dapatkan 2 buku ini. Ya, oke. Nah, teman-teman silakan. Sekarang kita mulai sesi tanya jawabnya. Ya, saya akan cek apakah ada pertanyaan. Teman-teman mohon maaf ya kalau internetnya terputus. Saya jujur aja dari kemarin ada kesulitan internet. Saya udah backup ini itu, tapi rupanya kayaknya masih ada yang putus-putus ya teman-teman ya. Ini saya cek. Tapi mudah-mudahan nggak parah ya, teman-teman ya. Gitu. Ya, ini mulai ada pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Amirah. Ketika when you WA personal, are you asking about their life? How do you approach to encourage client to take more coverage? Oke, thank you Bu pertanyaannya. Nah, jadi bagaimana yang saya lakukan adalah ketika saya telepon, saya lebih telepon secara teman, ya, bukan as a professional. Saya bagaimana kabarnya, semoga semuanya baik, lebih ke ngobrol dan lain-lain. Lalu ini yang saya tangkap sepertinya untuk encourage klien ya, artinya ke nasabah saya yang sudah ada. Nah, saya akan kasih tahu, informasikan bahwa Pak, nggak usah khawatir bahwa ya perusahaan kami sudah memberikan perlindungan ini. Jadi kalau amit-amit Bapak terkena, maka aman, ya, sudah terproteksi. Nah, tapi Pak, ini saya hanya mengingatkan saja, anak-anak belum punya polisnya loh Pak. Kalau Bapak mau dilengkapkan sekaligus, bisa kok sekarang penjualan tanpa tatap muka pun bisa secara online semuanya. Ya, nah kalau untuk anak, teman-teman siapin dulu nih preminya berapa, udah hitungin. Kan kalau satu keluarga biasanya kita udah pegang informasinya ya, informasi ahli waris kita udah hitungin. Kalau untuk anak-anak dengan premi yang sama, dengan manfaat yang sama seperti Bapak, preminya sekian loh. Kalau Bapak mau bisa kita proses. Kurang lebih begitu. Ya, semoga menjawab. Nah, ada pertanyaan lain?
Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Saya cek dulu ya teman-teman beberapa pertanyaan. Share dong pembagian aktivitas hariannya during PSBB. Oke, saya share dikit aktivitas harian saya ya teman-teman ya. Jadi pagi-pagi saya bangun biasanya sekitar jam 7, lalu seperti yang saya bilang tadi jemur sinar matahari ya. Lalu saya mandi ya, mandi penting ya. Lalu saya sarapan, dan pagi-pagi itu biasanya saya mulai hari dengan banyak meeting teman-teman. Ya, bisa dimulai dari jam biasanya meeting saya tuh mulai dari jam 9 atau 10 pagi terus menerus ya. Lalu sampai jam biasanya sampai jam 12, lalu break makan, dan saya biasanya meeting tuh saya penuhin teman-teman. Jadi contoh, kalau pagi biasanya pagi semua, sore semua. Jadi saya nggak lengkapin. Saya sengaja set meeting saya seperti itu. Kecuali memang training dari kantor ya, kita tidak bisa pilih. Tapi kalau misalkan training pribadi, meeting, saya akan mepet-mepetin supaya biasanya setengah hari berikutnya atau sorenya saya meeting dengan klien. Meeting dengan klien itu bukan meeting bener-bener ngobrolin apa gitu. Jadi kita cuma hanya ngobrol mengenai kehidupan, gimana situasinya, gimana bisnisnya, sambil nyinggung-nyinggung dikit mengenai insurance. Nah, itu baru membuka peluang saya untuk insurance. Dan biasanya juga pagi, sore itu saya melakukan olahraga juga. Kurang lebih gitu teman-teman. Jadi setiap hari seperti itu. Sebagai manusia, teman-teman, ada nggak bosen? Ada. Yang namanya manusia ya, kita di rumah terus ya pasti ada bosennya. Tapi saya biasanya melalui hari dengan cepat. Tahu-tahu udah sore. Kenapa? Karena saya melakukan sesuatu yang berguna. Gitu ya. Nah, saya cek lagi ada pertanyaan apa lagi? Pertanyaan. Bagaimana caranya closing tanpa tatap muka? Nah, teman-teman, caranya closing tanpa tatap muka kan kita sekarang punya gini. Kembali lagi teman-teman harus cek bagaimana perusahaan teman-teman memberlakukan closing tanpa tatap muka. Saya cukup yakin saat ini perusahaan ada yang sudah bisa closing tanpa tatap muka, atau bahkan ada yang sedang mengusahakan. Pasti semuanya akan usahakan untuk closing tanpa tatap muka. Jadi kembali lagi teman-teman harus cek bagaimana kebijakan masing-masing. Nah, kalau memang bisa closing tanpa tatap muka, maka saya paling senang menggunakan paling simple lah, WA call aja atau WA video call. Kita ngobrol seperti ini lalu saya jelaskan, atau bisa Zoom call, bisa share screen kan ya. Itu juga penjelasan semua dilakukan secara online. Tapi tentunya ya tadi hanya sebagai informasi dan tidak broadcast all, tapi broadcast ke private supaya teman-teman nasabah kita merasa ada personal touch, dan dari situ baru akan bisa kita gali lagi apakah dia butuh atau tidak asuransi tambahan. Oke. Next lagi, ada pertanyaan apa lagi? Coba ya, saya cek. Nah, ini ada pertanyaan bagus. Saya dari Bu Mimin ya. Saya tipe orang yang konvensional nih, Glenn. Tapi minggu ini sudah terbiasa dengan new normal ini. Bagus ya. Bagaimana cara menjaga mood untuk tetap semangat dong? Oke. Teman-teman, jujur saya 2 bulan ini mood saya sampai hari ini baik-baik saja. Ya, saya kangen traveling, saya kangen keluar ketemu teman-teman. Tapi mood saya baik-baik aja. Kenapa? Yang pertama tadi yang sudah saya share. Karena saya menemukan inner peace. Karena saya tidak buka berita-berita negatif itu yang bikin otak saya puyeng. Saya nggak buka itu. Ya. Terus teman-teman, kan kita punya banyak waktu di rumah ya. Nontonlah malam misalkan di penghujung hari gitu ya. Karena kan besokannya kita nggak harus bangun pagi banget dan mengarungi kemacetan. Betul nggak teman-teman? Nonton aja Netflix dulu, santai, ngobrol dengan keluarga, aktivitas hari ini di rumah ngapain aja. Dengan begitu, dan olahraga ya, jangan lupa teman-teman. Dan dengan begitu mood saya jadi ke-refresh terus setiap hari. Dan juga teman-teman, ketemu acara-acara seperti ini membuat mood saya juga tambah baik gitu teman-teman. Jadi ketemu teman-teman memboost juga mood saya gitu ya. Coba saya lihat lagi. Coba ya. Oh, nih ada lagi pertanyaan dari Bu Trivena.
Kalau tipe bapaknya lebih mementingkan dirinya sendiri padahal anaknya cuma satu. Sudah saya jelaskan kalau seperti bapak preminya cuma setengah. Oke, jadi kalau ambil buat anaknya preminya hanya setengahnya dari premi bapaknya ya. Tapi sepertinya kurang perhatian ke anak. Sudah saya jelaskan jika anaknya sakit maka untuk kesehatan akan lebih besar dan premi yang dibayarkan dari premi yang dibayarkan tapi masih tidak bergeming. Lalu apa yang saya lakukan? Gini, kita hanya ingin untuk mengedukasi. Jadi mindset kita adalah mengedukasi nasabah supaya jika terjadi sesuatu, ya keluarga mereka aman. Ketika kita sudah mengedukasi berulang-ulang dan ternyata dia masih nggak mau juga, udahlah nggak apa-apa lah, ya sudah, move on aja. The next client, go to the next prospect, gak usah dipusingin. Orang-orang seperti ini bisa mendrain kita punya emosi dan kita punya tenaga. Ya, biasa yang saya lakukan adalah saya ngomong aja, oke ya Pak, nggak apa-apa, kalau memang belum mau, one day kalau mau silakan kontak saya. Tapi intinya begini Pak, kalau anak sakit pun masa sih nggak diobatin, ya kan? Dan diobatin lebih baik pakai duit dari asuransi daripada dari kantong sendiri yang kita nggak tahu berapa. That's it. Abis itu udah teman-teman. Kalau saya sih, saya nggak ambil pusing, saya akan ke next target, gitu ya. Next lagi. Ya, nah, tunggu ya teman-teman, saya cek lagi pertanyaannya karena masuk cukup banyak nih. Masuk cukup banyak pertanyaannya. Mudah-mudahan koneksinya sudah cukup bagus ya teman-teman ya. Oke, ini ada Ibu Dewi mau nanya, dengan adanya pandemik banyak nasabah yang dari secara finansial berdampak pada keuangan mereka. Bagaimana cara meyakinkan nasabah bagaimana pentingnya asuransi? Kalau saya biasanya gini, teman-teman. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau saya biasanya seperti ini. Saya akan kontak ke nasabah untuk meyakinkan. Biasanya dia ngomong, tapi kan saya lagi susah nih Glenn, gini. Saya bilang gini, justru karena kamu lagi susah, saya tawarin. Loh kok gitu? Dia bilang, sekarang gini, sekarang susah nih amit-amit, tapi kita tidak sisihkan uang untuk beli insurance. Amit-amit sakit butuh dana 100 juta, apakah nggak kamu tambah susah? Mendingan kan kamu sisihkan sedikit-sedikit dari sekarang, ya, walaupun memang kondisi seperti ini. Coba deh kamu cek, ada nggak di pos-pos keuangan kamu yang bisa disisihkan, ya, supaya bisa untuk beli asuransi dulu. Justru karena lagi susah ini saya tawarin kamu. Kalau kamu kaya, have fun, baik-baik aja ya, saya juga nggak bakal maksa kamu. Gitu teman-teman yang biasa saya ngomong. Oke. Ya, next. Nah ya, ada pertanyaan lagi dari Ibu Suni. Target tahun ini gimana? On track. Teman-teman, saya akan jawab dengan jujur. Kita sama-sama manusia sedang pandemi ini ya, tidak on track. Ya, jadi teman-teman ginilah. Saya juga manusia, teman-teman juga manusia. Di awal tahun kita sudah set target. Oke. Dengan set target itu kita untuk mengarahkan kita supaya in the end of the year kita mau mencapai apa. So far memang kita mengalami pergantian yang sangat cepat. Ya, dari offline semuanya harus ke online. Saya juga masih meraba-raba bagaimana caranya. Kurang lebih seperti itu. Ya, tapi teman-teman gak usah khawatir. Ya, justru kita bisa berkaca dengan adanya target kita tadi, ya, kita bisa memonitor, oh ini masih kurang. Jadi teman-teman, kemarin saya sharing sedikit deh. Kemarin ada yang WA saya, dia bilang gini, Glenn, susah loh sekarang jualan online loh, gue nggak bisa deh jualan online, dia bilang. Terus saya bilang, kenapa? Iya, udah coba tawar-tawarin susah, nggak bisa, nggak ketemu langsung, nggak enak cara ngomongnya. Oh, saya bilang gitu. Terus saya bilang, kamu biasanya kalau nggak online atau secara offline ketemu klien, itu rasio closing kamu berapa? Biasanya dia bilang, ya saya kalau ketemu 5 orang, biasanya closing 1, kurang lebih rasionya seperti itu. Oke. Kemarin kamu ketemu berapa orang secara online? Kemarin 2 orang, nggak ada yang mau. Ya sama dong teman-teman. Aktivitas di offline harus dilakukan secara online, ya harus sama. Gitu loh. Bahkan lebih, karena ini secara online. Gitu teman-teman. Jadi jangan baru coba 1, 2, 3 kali bilang susah. Kita harus coba terus-menerus. Ya, kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Nah, kita cek lagi.
Ada pertanyaan apa lagi? Tunggu ya, saya cek. Dari Riyadi Wisely. Ya, tipsnya dong untuk reconnect dengan kontak lama supaya bisa cepat masuk ke sound smooth. Oke. Nah, teman-teman gini. Saya orangnya kan memang rada antik ya. Jadi saya memikirkan sesuatu bagaimana caranya reconnect ke teman-teman saya yang lama. Kalau teman-teman lihat saya hari ini, kumis saya bersih, teman-teman. Oke, tapi silakan teman-teman cek Instagram saya kurang lebih 2 bulan terakhir kumisnya gondrong. Ya, dan saya tuh nggak pernah kumis segondrong itu. Banyak yang protes, teman-teman. Oke, gondrongnya juga jelek, cuman di kiri dan di kanan. Tengahnya social distancing. Oke, nah, jadi penampakan saya itu mengundang orang untuk ngomong. Banyak sekali teman-teman lama saya tiba-tiba reconnect ke saya. Ya, tiba-tiba ngomong, Glenn, gila kumis lu bro, gitu. Itu temen lama banget, gak pernah kontak sama saya. Oke. Dan itu semua dilakukan via sosial media. Makanya saya selalu branding di sosial media. Kenapa di sosial media? Sekarang semua orang lihat sosial media karena mereka semua di rumah, teman-teman. Ya, dari pagi sampai malam dia lihat sosial media. Oke. Itu adalah cara saya untuk reconnect ke teman-teman saya. Saya bikin hal unik, ya, hal unik sehingga mereka, Glenn, kok lu aneh banget sih kumis lu, bla 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 gitu kan. Nah, akhirnya ya saya mulai untuk masukin pasti ada ngobrol mengenai pekerjaan, ya. Nah, ngobrol mengenai pekerjaan itu baru masuk. Oh gini ya, oh gini. Gimana lu udah ada coverage lu buat COVID-19? Kalau belum ada, nanti dia akan jawab kan. Kalau belum ada, di gua ada, lu mau nggak nih dengerin? Ya, kita sebagai teman aja pengen teman kita terproteksi supaya kalau ada COVID-19 aman. Tapi biasanya orang bilang gini, tapi kan di cover pemerintah, Glenn. Aman dong. Aman, COVID-19 di cover pemerintah. Oke, tapi kalau kita punya asuransi pribadi, ya, kita punya option untuk memilih rumah sakit mana maupun rumah sakit swasta yang bisa ada ruangan isolasi sendiri untuk perawatan COVID-19. Bukankah dengan option itu kita akan lebih cepat sembuh? Ya kan? Nah, jadi itu gunanya kita punya asuransi pribadi untuk mengcover COVID-19. Oke, next lagi. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Thank you ya teman-teman, ini pertanyaan cukup banyak. Oke, masih ada waktu saya 9 menit. Oh, saya pikir waktu saya sampai jam 9 malam, ternyata enggak ya. Tinggal 9 menit ya. Saya cek lagi ada pertanyaan lain enggak. Cek lagi. Oke. Mana ya? Ada pertanyaan lagi. Dari Luciana Agatha ya, Ibu Luciana Agatha. Kok Glenn mah suami gak bakalan repot. Ibu rumah tangga atau anak perempuan mungkin tambah sibuk. Oke. Nah teman-teman, begini. Istri saya pun work from home sekarang. Ya. Jadi gini. Kebetulan anak saya masih 6 bulan. Saya ada suster 1. Ya. Jadi saya udah agreement sama istri. Kalau siang saya pasti akan kerja. Ya, saya akan kerja dan start jam 6 sore atau jam 7 itu biasanya saya sudah ada di kamar sama anak saya, sama istri, kita kumpul bareng-bareng. Ya. Nah, jadi kita tetap ada di rumah. Istri saya juga sambil kerja bisa tetap masak. Kadang-kadang saya juga gantian masak. Nggak sih, saya nggak masak, saya manasin, bukan masak. Ya. Dan juga siang kita juga masih sempet kok main sama anak-anak, teman-teman. Sama anak saya, sorry. Nah, jadi maksud saya kita memang sibuk di rumah, ya, tapi dengan pembagian waktu yang baik, dengan agreement, kasih tahu dulu nih, aku mau ini ya, kayak contoh saya ini sekarang, aku mau FB Live ya sampai jam sekian, gitu. Ya, jadi kamu jangan ganggu. Oke, ya itu kita agreement, kita ngobrolin. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Coba saya cek lagi apakah ada pertanyaan lain. Oke,
Mungkin satu pertanyaan terakhir ya, satu pertanyaan terakhir, lalu saya akan closing. Ada lagi. Ini ada lagi nih, Pak, share dong meeting tim apa? Meeting tim dari Bu Susanti ya. Pak, share dong meeting tim yang seperti apa yang dibutuhkan tim untuk masa seperti ini. Per berapa hari atau berapa minggu ya? Thank you. Oke, thank you Bu pertanyaannya. Jadi gini, untuk ini kita sangat penting untuk bikin yang namanya meeting tim. Supaya apa? Supaya kita lebih engage lagi dengan nasabah. Dengan tim. Karena mereka pun sedang kebingungan, kita pun sedang kebingungan. Jadi kita harus bikin meeting tim. Apa yang saya bahas di meeting tim, teman-teman kalau bingung mau bahas apa, teman-teman buka www.mdrt.org. Teman-teman pencet resource zone di sana. Nah, kalau teman-teman pencet resource zone, banyak sekali artikel-artikel, video-video yang bisa teman-teman akses, baik teman-teman sudah MDRT maupun belum, dan teman-teman bisa bagikan materi itu pada saat tim meeting. Ya, tim meeting saya sekarang hari Selasa dan Jumat. Jangan terlalu banyak teman-teman. Ya, kadang-kadang seminggu sekali, tapi yang sudah pasti itu biasanya kita Selasa dan hari Jumat. Ya. Nah, langsung aja to the point, inti dari meeting seperti ini teman-teman. Kalau bisa cepet jangan dilama-lamain. Itu juga yang saya kadang-kadang kesel kalau ada meeting. Ya, karena sebetulnya bisa cepet. Tapi karena kita online begini kan enak ya sambil ngoceh, muter-muter ngomongnya. Jangan, kalau bisa selesai 20 menit, 30 menit, that's it, selesai aktivitas kembali normal, seperti biasa. Ya, jadi yang saya bahas ya bagaimana cara kita menjual di saat seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa tetap berpikir positif di saat-saat seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Nah, teman-teman nampaknya waktunya sudah 4:45 ya. Sudah harus closing saya, teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf kalau internetnya ini koneksinya kurang begitu baik. Sekali lagi saya mohon maaf. Nah, teman-teman, MDRT FB Live ini akan dilakukan setiap minggu ya, setiap hari Rabu. Dan minggu depan pun kita juga ada MDRT FB Live. Dan pembicara minggu depan itu sangat luar biasa juga. Ya, beliau adalah komite MDRT Indonesia. Namanya Melanie Juwono. Beliau 3 tahun member MDRT dengan 1 kali pencapaian COT. Ya, jadi speaker kita ini minggu depan juga luar biasa. Ya, tanggal 20 Mei, teman-teman please stay tune lagi di jam yang sama, di hari yang sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama saya dan teman-teman MDRT lainnya pada hari ini. Ya, dan dicek ya tadi yang sudah tag MDRT Indonesia, siapa tahu menang buku ini. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Thank you, bye-bye.